الحمود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم حضرة المكرمين segenap para alim ulama segenap para guru-guru yang hadir di antaranya guru kita yang sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Haitami M. Nuh MA selaku Ketua FKMM, guru kita Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Ahmad Jamil LC, Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Sa'adi, Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Fauzi HR, Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Fasyani Hatta, Al-Mukarram Ustaz Haji Dr. Helmi Yusuf MA, Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Anas Nasuha, Al-Mukarram Ustaz Muslim Haji Mahmud, Ori kita Al-Mukarram Ustaz Haji Khairul Badri, Ki Haji Yusri Haka, dan Ketua Musola Al-Husna abang saya Bang Haji Syarif Usman, segenap guru-guru yang lain yang gak disebut namanya, terkhusus Bapak Anggota DPRD DKI abang saya Bang Dr. Andes Haji Nasrullah M.E. ini M.E. Bang M.E. Bang ini M.E. kali. Dan guru-guru kita yang hadir semuanya, mohon maaf kalau sebut namanya karena memang segini doang dicatetin, tidak ada lagi. Para ketua musola, ketua masjid, pengurus DKM dan seluruh jamaah yang hadir dalam rangka pelaksanaan sholat subuh gabungan FKMM Forum Komunikasi Masjid dan Musola Jakarta Barat, Jakarta Selatan, para bapak-bapak semua yang hadir. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, Allah jauhkan dari penyakit. Mudah-mudahan kumpulnya kita, berkerumunnya kita ini enggak dimasukin TV, mudah-mudahan enggak diproses. Karena memang kita disuruh jaga jarak, enggak ada yang jaga jarak ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Corona enggak masuk ke musola, corona enggak masuk ke masjid. Insyaallah pokoknya sering-sering kumpul di masjid, corona merah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita dapetin oleh guru-guru kita bermanfaat buat kita semua. Waktu udah jam 10 kurang 2 jam. Udah ada tengah ini namanya di subuh kita. Namanya takut kebuli anyep. Saya ini pakai ramai nih Bang, kita kongko aja. Ini kultum namanya, kuliah terserah antum. Ini karena lama. Hari ini kita kumpul bersilaturahim. Jadi forum komunikasi. Berarti kalau udah komunikasi kita saling kerjasama. Artinya apa? Dari masjid ke masjid luar biasa. Bekasi, Jakarta, Jabodetabek hampir semuanya program-program kita selaku DKM, selaku pengurus masjid, diantaranya salah satunya subuh gabungan. Ini merupakan salah satu kegiatan yang luar biasa. Ketika subuh orang mau berkunjung, subuh satu waktu yang berat, maka kita kumpul di masjid, kumpul di musola, berjamaah melaksanakan ibadah sholat subuh, dan insya Allah dapat ilmu dari guru-guru kita. Amin.
Inilah manfaatnya kita berjamaah. Sebab kita sering ngomong kerjasama, tapi jarang kita ngelakuin sama-sama kerja. Kita pengen kebersamaan itu terwujud dari masjid. Kita buka sejarah masjid ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama beliau bangun di Madinah bukannya mall, bukan apartemen, bukan jalan tol, kereta cepat, apalagi mengutin pajak yang pakai jelas. Enggak. Tapi Rasulullah yang beliau bangun adalah masjid. Masjid simbol demokrasinya umat. Siapapun kalau sudah masuk masjid, dia saudara kita. Benar bang? Di masjid kita diikat dengan tali akidah. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya bagaimanapun, kalau dia muslim saudara kita. Jangan bicara soal warna kulit dalam masjid. Benar? Gak pantas kita yang ngomongin warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit yang kita punya enggak mesen kita. Kita enggak order. Potongan muka kita begini, kita enggak mesen. Jangan ngatain orang. Ini gak ada musil banget mulut. Orang dibacain. Tuh orang itu mah lucu ya. Itu orang dibacain. Orang enggak mesen. Di sini kita diikat dengan tali akidah. Jangan ngomongin soal suku kalau udah masuk masjid. Dari suku apapun dia dilahirkan, dia saudara kita. Kalau dia muslim, benar? Makanya nggak boleh ribut kita. Betawi nggak boleh ribut sama Batak, jangan. Kalau Betawi ribut sama Batak, kita menambal ban sampah. Ribut. Nggak boleh kita, harus kompak. Betawi nggak boleh ribut ke Jawa, jangan. Kalau kita ribut sama Jawa, kontrakan kosong, sangat kontrak. Ini masjid kita ini simbol demokrasi. Bukan sekedar kita kegiatan sholat berjamaah, kita melakukan tadarus, melakukan i'tikaf, tapi di sini dibahas tentang umat oleh Rasulullah lewat masjid. Disinilah simbol demokrasi. Masjid adalah aturannya ada, cuma nggak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh bang. RT masuk masjid, buka sepatu. T RW masuk masjid, buka sepatu. W Lurah masuk masjid, buka sepatu. Wah. Camat masuk masjid, buka sepatu mah. Termasuk gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Dan dijaga kesuciannya masjid. Lain dengan rumah ibadah yang lain. Patu masuk, sendal masuk, telotok masuk. Tapi masih dijaga kesuciannya. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Datang dari mana bang? Dari kidul, dari kulon. Ya kan? Lalu dia dari mana? Dia dari wetan tuh, dari kulon. Lu dari mana? Lu dari kulon, dari kulon juga lu. Semuanya sama kalau di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun bacaannya sama. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing rame, rancu. Tetangga kita dari Padang takbir, Allah nanggada. Malaikat nyaut rancak banget. Kacau banget. Yang dari surga lain lagi Gusti Allah mengagung. Malaikat nyaut nanawan selain lagi. Dan seru. Nih, menyembah Allah Tuhan yang sama, hadapnya sama, bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam ngajarin demokrasi lewat masjid. Udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Maka kita nih umat Islam, terutama kita nih orang-orang tua dulu udah ngamalin Pancasila bang. Lewat mana? Lewat tahlilan aja gitu udah ngamalin Pancasila tuh. Kita kebiasaan nih, tradisi kita kan ada yang meninggal tahlilan tuh. Itu udah ngamalin Pancasila. Apa dalamnya tahlilan? Yang pertama yang dibaca kul huwallahu ahad. Berarti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kulhu sila kedua
Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusianya pada adil dan beradab, duduknya bareng, ya enggak? Salaman ketemu kayak tahlilan begitu. Yang ketiga persatuan Indonesia, bersatu semua situ, yang kaya yang miskin jadi satu, duduk bareng tuh udah ngamalin tahlilan, ngamalin Pancasila. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kerakyatan yang dipimpin ada yang mimpin bang tahlil. Sebelum tadi musyawarah dulu MC Ustaz yang ini baca tahlil ya, ini doa, ntar yang ini penutup. Tuh ada musyawarahnya. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil semua bang. Kenapa? BC-nya sama. Yang namanya adil bang nggak semuanya sama rata, ada beda. Yang namanya adil tuh kalau punya anak SD, ongkosin jeban, punya anak SMP, ongkosin 20.000. Itu namanya adil, sesuai kebutuhannya. Makanya Ustaz sama Jamal Kiai beda. Benar, Kiai mah gua biasanya 3, rasa lain kerjaan jamaah. Tuh ya kotak doang juga banyak gua di sini. Beda, itu namanya adil. Udah ngamalin bang. Insyaallah nih kita udah diajarin bernegara lewat masjid. Makanya kita pengen kebersamaan itu kumpul. Kita kepengen kumpul begini kita, masya Allah bang. Udah setahun lebih, udah ulang tahun nih. Kalau kata anggota dewan ya tadi, mengaji nas udah ngomong tuh, gua dia corona semuanya. Boleh Jakarta emang ketat banget bang. Kasih saya loh, gua bilang, saya kan kampung saya tuh perbatasan banget bang. Jadi daerah saya namanya daerah Magel. Kampung Muara Tawar kalau Maja itu daerah Magel. Jakarta nggak diaku, Bekasi kejauhan. Daerah transisi. Sampai sekarang dari mulai pandemi COVID nggak pernah dapat yang namanya bansos, kagak ada. Benerin bang. Agak diperhatiin. Ya karena memang begitu. Mobil semuanya udah kena imbasnya luar biasa. Itu ceritain sama anggota dewan kita. Anggaran kayak apa? Pantes kemudian anggarannya gede semuanya, rumah sakit ada anggarannya semua, dan semuanya COVID-in. Wajar gede, bener. Naik motor main, nabrak motor, gatuk, bawa ke rumah sakit, mati COVID. Itu semua. Sampai teman saya bolnya ambilin, bol yang lama, mati di bawah rumah sakit, banyak COVID. Apa hubungannya bol sama virus? Pantes anggaran gede 10 tahun di bawah dikasih. Artinya apa kita kan ini gara-gara begini, masya Allah bang. Satu ujian buat kita, ya guys, sebagai umat Islam, kudu yakin semua kita yang ada di sini pasti dan paham bagaimana cara jaga kesehatan. Paham udah? Bener bang? Cuman kita ngadepin corona ini jangan kebangetan takut, jangan kebangetan berani, itu doang. Pokoknya takut dengan corona. Kalau keluar di rumah yang remeh. Kalau keluar ketemu orang takut, salaman ogah, pakai masker, double pakai masker. Malamnya makan jengkol, lupa sekali gigi pakai masker. Bilang wah, dus dah tuh kita. Saya aja pakai kacamata, pakai masker, menunggu kacamata. Jangan jadi bahan tunggangan gara-gara corona, tunggangan ini semuanya buat alasan semua. Pas kita begitu ya jangan dan begitu. Ini artinya apa ya? Tiap hari kerja TV, mancing sekian, malas sekian. Orang kamu takut tuh ada keluar-keluar. Orang aja sama-sama udah nggak pakai masker denda. Doa aku punya duit, lo suruh push up jalanan kita. Nyapu jalanan, suruh nyanyi, masih burung batang. Doa, kayak gua semua denda. Kita menurut rakyat pakai masker, pakai semuanya. Dia sudah jangkalannya di atas. Kan begini kita enak banget. Sudah 3M dia 17M. Itu banyak dia. Rakyat lagi susah, rakyat lagi begini, habis mau diembat. Biar peka. Rakyat makanya ya Allah, ini dalam masjid musola. Kalau sholat jamaah kan jelas ada imam, ada makmum. Sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapanya boleh, ketimbang makmum. Ustaz jangan nama tukang mabuk, boleh itu jadi makmum? Gak boleh, ketimbang makmum. Gak pasti bacanya Ustaz, gak boleh, ketimbang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih gak ada bab pemilihan makmum.
Yang ada pemilihan imam, imam memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego maunya betul nggak kacau. Makanya sembarangan jadi imam. Sama pelajaran kita di masyarakat. Ada yang namanya pemimpin, ada rakyat. Rakyat masa apa aja boleh, baru lahir aja gol rakyat sudah nanggung utang udah. Baru lahir benar. Ya, iya nggak sembarangan. Rakyat mah gampang, tapi nggak sembarangan jadi pemimpin. Kudu ada yang namanya pileg, pilpres, pilkada, ya ada semua. Ada pilgub, ada dipilih syarat jadi imam dalam sholat. Pertama fase bacaannya, yang fase, yang cadel bintang minggir dulu. Jangan jadi imam pede banget. Yang mungkin cadel jangan, yang swing nggak apa lagi. Artinya apa? Yang cacat hukum nggak boleh jadi pemimpin. Lah, nggak boleh. Cacat hukum, nggak boleh. Lah, nggak boleh lah. Cacat hukum lah, nggak boleh. Masa udah keluar penjara dari komisaris BUMN, nggak boleh lah. Cacat hukum nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Yang fase, artinya apa? Jadi pemimpin kan enak ngomongnya jelas, santun, ya enggak sama masyarakat mau bergaul dulu bareng, mau apa? Jangan pencitraan mulu masuk gorong-gorong. Sampai meja putih mah perkara itu juga udah dia masuk gorong-gorong. Sekarang ditulang begitu udah kepake bro, bener? Iya ngomongnya enak, sama masyarakat deket, dikritik jangan marah. Orang kritik itu bukan berarti benci. Ini apa sih dia pengkritik musuh? Kritik itu yang kritik musuh itu tangkap. Wah, gue jauh nggak tangkap aja. Sekarang oh dari dulu apa? Silakan, gampang diredam semuanya. Ajak ngomong baik-baik. Artinya apa? Fase bacaannya sama-sama fase. Ada dua orang pemimpin fasenya sama Pak Ustaz. Mau jadi imam ini bingung bagaimana. Kalau sama-sama fase, yang kedua syarat fikih apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya masyarakat apa, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum pengennya kalau banyak-banyak, apa pengennya kalau sholat jamaah bacanya jangan banyak-panjang. Begitu kata makmum. Mentang-mentang jadi imam, gue maghrib habis baca Fatihah, buat dia tahu barok wakian. Makmum di belakang ngikutin bang, nggak mungkin dibatalin, ngikut terus ya, ngikut nggak apa-apa. Tapi hatinya ngomong, besok gue kapok di pimpin. Begitu bang, bener kan? Sebentar kita berkapok bang, dia tuh kapok. Apa kita ini? Gemurah tuh kagak mungkin lah kalau pengen duluan tak susah. Bikin undang-undang lagi, hina presiden penjara 5 tahun, kapan aja ada dibikin aja dong, semuanya rapihin undang-undang, habis udah jelas semua kita. Ada kita berkomentar, susah, benar kan? Kita mengajukan pendapat, memberikan pendapat susah di medsos juga kita. Postingan Anda telah menyalahi aturan kebijaksanaan, habis sudah bang. Kemana kita akhirnya? Ya begini gak ngerasain aja. Kenapa? Karena kelamaan ini imam enak banget kita. Tuh, yang tahu maunya makmum tuh pengennya makmum sekolah bocah buat bukan. Tuh, sembako murahin, lapangan kerja adain, dan begitu. Udah mau bagaimana ya? Yang penting itu, ini sekolah kagak buka, mall buka. Bener bang, lu bocah kita sekarang jadi orang tua ada, jagain bocah di rumah, ribet udah. Gua sekolah online, loh pak, bocah lebih banyak sisi negatifnya akhirnya gara-gara online begini. Buka aja, mau apa? Masa pilkada boleh, mal buka, masa sekolah kagak buka. Makanya kita kepengen begitu besok Bang Dewan, ya. Ngomongin usung, bagaimana caranya kayak? Ya kita harapan tuh sama PKS nih harapan nih ya dunia dia tuh. Sekolah buka dulu, apaan dulu kerja ini kan kita pengen begitu semuanya ada.
Usaha sama-sama alim, alimnya sama, fasenya sama, bingung kita. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam, yang tuaan, yang pikirannya lebih dewasa, yang bukan disuruh-suruh doang, yang bukan modal beto doang, yang cuma jadi boneka doang, suruh sono, benar. Yang diem, macam meletup, mati-mati mulu kamu sentimen lah. Iya, emang ini bebas sekali. Ya begini dah.